Dan Tuhan mulai perlahan-lahan mengubahkan kehidupan saya. 1 tahun kemudian, sampai 1 tahun, kira-kira 8 bulan kemudian saya pergi ke Sipiro. Itulah saya ditugaskan PGI sebenarnya membantu gereja Akola. Ya, saya menjadi asisten pendeta di situ. Tapi saya akhirnya dilayani oleh seorang pendeta. Saya didoakan secara pribadi oleh pendeta itu, dan akhirnya saya menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya akhirnya saya sekolah di Batu Malang di I3. Ya, itulah. Jangan lupakan segala kebaikan, karena Dia yang mengampuni segala kesalahan. Bapak Ibu, saya mau ngomong jujur aja, tidak usah bertele-tele. Kalau ngomong sama orang Batak kan harus straight ya, langsung ya. Nah, langsung aja. Kalau orang Jawa ngomongnya utak-utak, tapi di depan saya orang Batak semua. Yang punya dosa, yang punya salah malam hari ini selesaikan, karena hari esok belum tentu ada. Amin. Yang masih benci saudaranya malam ini selesaikan. Yang tidak bisa mengampuni orang lain malam ini katakan, Tuhan saya ampuni dia, karena besok belum tentu saya bangun lagi. Ya. Yang masih dendam, yang masih punya kebencian dan sebagainya, yang masih punya dosa. Dosa itu kita bawa kemana-mana, bawa beban kemana-mana, kita terus bawa dan tidak pernah diselesaikan. Ya, tidak pernah diselesaikan. Malam hari ini selesaikan, karena besok belum tentu ada, kan? Teman saya habis khotbah mati 2 orang. Habis khotbah mati, malam ini nggak tahu. Loh, saya ngomong kan dalam ketidaktahuan ini, ya kan? 5 menit ke depan apa yang akan terjadi dengan kita kan nggak tahu, kan? Nggak tahu kita. Ya, maka hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan seolah-olah tidak ada hari esok. Tapi bekerjalah untuk Tuhan seolah-olah Tuhan masih jauh datangnya, ya kan? Tapi hiduplah sungguh-sungguh seolah-olah waktu tidak ada lagi. Ya, yang punya masalah jangan sampai menyesal. Udah orang ini baru-baru ini saya layani seorang preman di Jawa sana. Dia preman besar. Orang takut, orangnya kecil tetapi pengaruhnya besar sekali. Orang takut di pelabuhan, di kota itu semua takut. Kalau sama dia takut, ya pengaruhnya banyak. Istrinya menderita, anaknya menderita oleh karena perlakuan suami yang preman ini. Tapi beberapa bulan yang lalu dia kena stroke. Preman ini kena stroke. Rupanya preman bisa stroke juga. Ya, punya stroke. Saya datang, saya peluk dia. Saya tumpangkan tangan. Saya berkata, Tuhan mengasihi. Nangis dia. Nangis. Preman bisa nangis. Tuhan mengasihi. Saya peluk dia dan saya doakan dalam nama Yesus. Dan dia tidak bisa ngomong apa-apa selain menangis. Tapi tidak apa-apa. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya menghadiri pernikahan anaknya. Anak putrinya yang pertama menikah, dan terpaksa dia harus hadir dalam pernikahan itu sambil pegang tongkat karena jalannya masih diseret-seret. Ya, masih susah jalannya pakai tongkat. Saya tidak mau ketemu dia karena dia duduk di depan. Tapi waktu dia nengok ke belakang, dia lihat saya, langsung dia teriak, "Oh!" Dia panggil saya rupanya. Langsung saya maju depan lagi, saya peluk dia. Selamat, anak bapak diberkati hari ini. Puji Tuhan. Kalau seorang preman masih diberi kesempatan untuk bertobat, ya itu tanda kasih dan anugerah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya, karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya kan? Kalau kita masih bisa berdiri saat ini, karena kita sudah melewati banyak penyakit, ya kan? Siapa yang pernah sakit? Pernah kan? Baik sakit yang ringan maupun yang setengah ringan, setengah berat maupun yang berat, ya kan? Kita udah lewati itu, ya. Saya kalau masih bisa hidup, sekarang umur saya 49 tahun. Tahun depan kalau masih ada anugerah 50 tahun. Ini anugerah untuk saya. Karena ketika saya berusia 2-3 tahun, saya sudah ditelanjangi di rumah sakit. Saya sudah digeletakkan di tempat tidur. Ini kalau bisa dibuka kaki saya, di mata kaki saya itu ada sayatan, infus mengecap sampai hari ini. Waktu itu saya mengidap penyakit yang aneh menurut orang tua saya. Dari semua lubang tubuh saya mengeluarkan darah. Dari telinga keluar darah, dari hidung keluar darah, dari dubur keluar darah. Jadi menurut perhitungan dokter,
waktu itu katanya sih umur saya tinggal setengah hari sampai setengah jam sampai 1 jam.